Indonesia sebagai bahasa negara. Kami dari tim Pro menyatakan setuju terhadap mosi kita hari ini. Mengapa kami setuju? Karena kami meyakini bahwa sistem pendidikan nasional harus berfokus pada identitas kualitatif bangsa, bukan identitas kedaerahan. Namun, sebelum masuk ke argumen utama, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 36. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi resmi, bahasa pengantar pendidikan, bahasa penghubungan asal daerah, serta lembaga identitas dan persatuan bangsa. Sedangkan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lainnya. Bahasa daerah berfungsi sebagai identitas kultural dan sarana komunikasi dalam lingkungan lokal. Kedua jenis bahasa ini memiliki fungsi berbeda. Namun dalam konteks pendidikan formal, fokus utama seharusnya tetap pada penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Saat ini kita dapat melihat fenomena yang semakin meluas di masyarakat. Penggunaan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini sering kita jumpai, baik di media sosial, di lingkungan kerja maupun di dunia pendidikan, seperti kondisi saat ini di Indonesia. Saat siswa berpresentasi di depan kelas atau mengikuti lomba pidato, masih banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia secara betul, melainkan campuran dengan kata-kata daerah. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara bahasa resmi dan bahasa lokal mulai kabur. Padahal bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi bahasa negara. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang identitas nasional, alat persatuan bangsa, dan simbol kedaulatan negara. Melalui bahasa Indonesia, seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke dapat berkomunikasi, bekerjasama, dan merasa satu sebagai bahasa Indonesia. Tanpa menggunakan bahasa Indonesia yang kuat dan beragam, semangat persatuan akan melemah dan berbeda bahasa bisa menjadi sifat sosial yang tidak perlu. Oleh karena itu, bahwa pendidikan argumen utama bahasa Indonesia adalah simbol persatuan Indonesia. Dengan belajar bahasa daerah berbagi guru dan tidak relevan bagi semua siswa. Juga bahasa daerah tetap bisa dilestarikan di luar pendidikan formal. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya rekan saya yang akan memperkuat ketiga poin ini dengan menjelaskan yang lebih mendalam. Terima kasih kepada rekan saya. Saya sepenuhnya setuju dengan argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Izinkan saya memperkuat tiga argumen utama yang telah disampaikan sebelumnya dengan bukti dan penjelasan nyata di lapangan. Pertama, bahasa Indonesia adalah simbol persatuan nasional. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bangsa telah berjanji. Kami putra dan putri Indonesia berjudi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi komunikasi suku dan daerah dari Sabang sampai Merauke. Tanpa bahasa nasional, kita tidak akan mampu membangun komunikasi yang menyatukan keberagaman dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bukti nyata dapat kita lihat dalam dunia pendidikan dan pemerintahan, di mana seluruh komunikasi resmi, ujian nasional, serta peraturan negara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya pengantar, tetapi simbol dan alat pemersatu bangsa. Kedua, pelajaran bahasa daerah membebani kurikulum dan tidak relevan bagi semua siswa. Berdasarkan data dari Kemendikbud, siswa di jenjang SMP dan SMA kini sudah mempelajari lebih dari 12 mata pelajaran wajib. Dengan beban sebesar itu, menambah pelajaran bahasa daerah hanya membuat siswa kehilangan fokus pada mata pelajaran yang bersifat nasional dan universal. Selain itu, banyak siswa tidak tinggal di daerah asalnya. Misalnya, anak dari Papua yang bersekolah di Jawa akan dipaksa belajar bahasa Jawa. Padahal bahasa itu tidak relevan dengan latar belakang maupun kebutuhan komunikasinya. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional. Maka masuk akal bila pelajaran bahasa daerah dihilangkan dari kurikulum nasional, karena tidak semua siswa memiliki kepentingan yang sama terhadap bahasa lokal tersebut. Ketiga, bahasa daerah tetap bisa dilestarikan di luar pendidikan formal. Menghapus pelajaran bahasa
sekolah tidak berarti mematikan budaya lokal. Banyak cara lain yang lebih alami dan efektif untuk melestarikan bahasa daerah, seperti melalui kegiatan komunitas, budaya, keluarga, dan festival daerah. Contohnya di berbagai daerah seperti Bali, Jawa, dan Minangkabau, bahasa daerah masih digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, dan media sosial, tanpa harus menjadi pelajaran wajib di sekolah. Ini membuktikan bahwa pelestarian budaya bisa berjalan beriringan dengan fokus pendidikan nasional. Jadi berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami menegaskan pelajaran bahasa daerah bukan hanya tidak efisien, tapi juga berpotensi mengaburkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa daerah dapat tetap hidup melalui lingkungan sosial, media, dan teknologi. Bahkan bisa diajarkan sebagai muatan lokal pilihan bagi daerah yang mempertahankannya, bukan sebagai kewajiban nasional. Dengan demikian, penghapusan dari kurikulum nasional bukan berarti pelanggaran menggunakan bahasa daerah, melainkan penataan agar fokus pendidikan lebih efisien dan adil bagi seluruh siswa Indonesia. Solusi yang kami tawarkan sebagai solusi alternatif, kami mengusulkan 3. 1. Mengganti pelajaran bahasa daerah dengan mata pelajaran budaya, daerah, dan nasional yang menekankan pemahaman lintas budaya tanpa harus mempelajari bahasa secara teknis. 2. Memberikan ruang ekstrakurikuler atau kegiatan komunitas bagi siswa yang ingin mempelajari bahasa daerahnya masing-masing. 3. Mengoptimalkan peran keluarga dan komunitas lokal dan mengenalkan bahasa daerah secara alami di luar jam sekolah. Dengan solusi ini, melestarikan bahasa daerah tetap berjalan, namun pendidikan formal tetap fokus pada penguasa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dan berdasarkan bukti, logika, dan solusi yang kami paparkan, kami menegaskan pelajaran bahasa daerah bukan hanya tidak efisien, tapi juga berpotensi mengaburkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sekian dari kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.